Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Andai kata ada orang yang bertanya, ganjaran, pahala dan siksa itu juga ditulis di Lauhil Mahfuz. Sementara itu kita wajib mencari ganjaran Allah dengan taat dan meninggalkan apa yang menyebabkan menerima siksa Allah. Lalu apakah ganjaran dapat bertambah karena mencari atau berkurang sebab meninggalkan? Nah, ini hubungannya dengan pertanyaan yang dahulu mengenai apakah rezeki itu bisa bertambah dengan berusaha, rezeki bisa berkurang lantaran kada berusaha. Dijawab oleh pengarang bahwa rezeki kita kada bertambah dengan sebab kita berusaha, rezeki kita kada berkurang sebab kita diam kada berusaha. Itu rezeki sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Rezeki kita sekian, kita berusaha kada bertambah dari itu, kita berdiam kada berkurang dari itu. Nah, lalu yang bertanya ini bertahun pulang, amun pahala pang lawan siksa itu ditulis juga di Lauhil Mahfuz. Tapi apakah pahala itu bertambah dengan dicari? Atau pahala itu bisa berkurang sebab kada dicari? Nah, pengarang menjawab, ketahuilah bahwa mencari ganjaran itu, mencari pahala itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Allah memerintahkannya. Allah memerintahkan kita mencari pahala dan mengancam Allah kalau meninggalkannya. Kalau kita meninggalkan mencari pahala, itu diancam Allah. Sedangkan rezeki mencarinya kada wajib, dan Allah kada memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Nah, itu bedanya. Lagi pula Allah tidak menanggung ganjaran untuk orang yang tidak taat. Allah kada menanggung dapat pahala orang yang kada taat. Nah, kalau rezeki Allah menanggung dan kada berkait dengan usaha atau kada berusaha. Sedangkan tambahan ganjaran dan siksa itu sebab pekerjaan hamba. Ganjaran dan siksa itu sebab pekerjaan hamba. Perbedaan antara rezeki dan ganjaran atau pahala itu bisa ditemukan. Perbedaan antara rezeki dan ganjaran pahala itu bisa ditemukan dalam satu kaidah yang samar, yaitu apa yang dikatakan oleh sebagian ulama kita. Yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu ada dua macam. Satu bagian tertulis secara mutlak, tanpa syarat dan tanpa menggantungkannya dengan pekerjaan hamba, yaitu rezeki dan ajal. Rezeki
umur itu tertulis di Lauhil Mahfuz mutlak. Arti mutlak apa? Kada pakai syarat, kada tergantung dengan hamba, rezeki dan ajal. Jadi umur, kayak apa aja kita berusaha, kayak apa aja kita berobat, kada menambahi umur. Kayak apa aja kita bekerja, kada akan mengurangi umur. Karena Allah menentukan umur tanpa ada syarat, tanpa ada kait, mutlak. Demikian rezeki ditulis oleh Allah mutlak di Lauhil Mahfuz tanpa ada syarat, bertambah dengan pekerjaan usaha atau berkurang dengan apa kadada. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah menyebut-nyebut keduanya, rezeki dan ajal, secara mutlak tanpa syarat? Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, semua hewan yang melata di bumi rezekinya menjadi tanggungan Allah. Nah, adalah berkait di situ. Rezeki binatang melata termasuk manusia itu dijamin Allah mutlak. Kada ada bertambah bila inya berusaha, kada ada bertambah. Bila inya bekerja, kada ada. Pokoknya Allah mengatakan dalam Al-Quran, semua hewan yang melata di bumi rezekinya menjadi tanggungan Allah. Jadi kita berusaha, kada kah? Rezeki ditanggung oleh Allah. Dan firman Allah, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, apabila ajal manusia telah datang, maka mereka tidak bisa mengundurkan sesaat pun dan tidak pula memajukan. Adalah berkait umur si hamba, ajal si hamba akan bertambah bila inya bekerja ini. Umur si hamba akan berkurang bila inya melakukan ini kada ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun qad furiga anhu al-khalqu wal khuluq wal rizqu wal ajal. 4 hal yang telah dibereskan, yaitu makhluk, pekerti, rezeki dan ajal. Itu sudah selesai, sudah dibagi oleh Allah. Nah, jadi yang pertama yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu adalah sesuatu yang kada berkurang, yang kada bertambah dengan syarat, dengan kait. Itu adalah rezeki dan ajal tadi. Satu bagian yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang lain tertulis dengan syarat, digantungkan dan disyaratkan dengan pekerjaan hamba, yaitu ganjaran dan siksa. Itu Allah memberi pahala kepada hamba bila ini. Allah menyiksa si hamba bila ini. Nah, itu berkait. Tidakkah engkau perhatikan ganjaran dan siksa disebut oleh Allah dalam kitab Al-Quran dalam keadaan digantungkan, dikaitkan, disyaratkan dengan pekerjaan hamba? Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Seandainya ahli kitab itu, orang Yahudi Nasrani, mau beriman dan takut kepada Allah, pastilah aku, ujar Tuhan, melebur perbuatan jelek mereka
dan aku masukkan mereka ke dalam surga Naim. Keterangan ini sudah jelas, maka pahamilah. Di situ Allah mengatakan bahwa mereka itu bisa masuk surga, tapi syaratnya amanu wattaqau, beriman dan takwa. Mereka masuk surga dengan syarat beriman dan takwa. Bakait itu iman dan takwa. Jadi untuk mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, nah itu usaha. Diperlukan usaha hamba. Sembahyang, berzikir, berselawat, nuntut ilmu. Nah, nyar diberi Allah pahala. Bila kada. Lain rezeki. Nah, rezeki tadi sudah dijelaskan, kada pakai syarat. Allah mengatakan Allah menjamin rezeki, titik. Kada ada bakait Tuhan, bilanya bekerja ini, bilanya bekerja itu, kada ada. Nah, jadi itu perbedaan antara rezeki dan pahala. Kenapa kita wajib menuntut pahala? Karena disuruh Allah menuntut pahala. Kenapa kita kada wajib mencari rezeki? Karena Allah kada menyuruh kita mencari rezeki. Jika ada yang berkata, kita melihat orang-orang yang mencari rezeki pada menemukan banyak rezeki dan harta, sedangkan orang-orang yang tidak mau mencari rezeki tidak mempunyai apa-apa dan fakir. Ada nang betakun. Kita melihat orang-orang sugih itu orang-orang yang banyak berisi usaha, sedangkan kita melihat orang-orang yang kada berusaha itu kebanyakannya fakir, miskin. Nah, berarti kayaknya tuh usaha itu menambah rezeki. Buktinya makin banyak orang tuh berisi usaha, makin banyak rezekinya. Sedangkan orang yang kada berusaha dasar kada berduit. Nah, kayak apa nih tuh? Maka berusaha kada menambah rezeki, menganggur kada mengurangi rezeki. Rezeki sudah jelas ditentukan Allah, bulan dapat sekian, bulan dapat sekian. Tapi orang berusaha pina sugi-sugi, nah menganggur pina pakir-pakir. Nah, jawabnya, seakan-akan engkau tidak pernah melihat, seakan-akan engkau tidak pernah melihat orang yang rajin bekerja tetapi fakir. Banyaknya orang yang giat berusaha fakir juga. Seolah-olah engkau tidak pernah melihat orang yang tidak bekerja dan nganggur tetapi mendapatkan rezeki dan kaya. Banyaknya orang yang menganggur aja gawian, kada tapi sugih. Artinya kada berusaha, maksudnya menganggur tuh kada berusaha itu, kada berusaha ini, kada berusaha macam-macam, tapi ini sugih. Nah, ini semua fakta, kenyataan. Banyak orang yang sungguh bekerja hidupnya miskin. Banyak orang yang kada sungguh bekerja hidupnya kaya, banyak juga itu. Bahkan hal semacam inilah yang banyak terjadi. Supaya engkau mengerti bahwa yang demikian itu merupakan ketentuan Allah yang maha menang lagi mengetahui, serta pengaturan Allah yang merajai lagi bijaksana. Nah, jadi di sini jelas kada bisa dipastikan bila orang tuh banyak usaha, banyak rezeki, kada tentu. Banyaknya orang yang banyak usaha, kayaknya gulung tikar, bangkrut ke rumah-rumah tak jual. Usahanya ada ini, ada itu, banyak usaha, mestinya banyak jual rezeki, tapi nyatanya habis. Rumah, kendaraan terjual, hutang di situ kemari. Nah, itu fakta, kenyataan bahwa usaha itu bukan menambah rezeki.
Orang berusaha berdagang, dagang, dapat duitnya hari-hari. Bah kada puas lagi berdagang, nambah pulang usaha. Nambah usahanya, harapannya menambah rezeki. Hitungannya banyak usaha, banyak rezeki. Buka pulang usaha ini, buka pulang usaha ini. Tahu-tahu ada usaha yang menghabiskan semuaan, bangkrut jadinya gara-gara membuka usaha ini. Banyak orang kayak itu kenyataan. Jadi kada boleh dikatakan bahwa usaha itu menambah rezeki, kada kawa. Nah, jadi rezeki itu sudah ditetapkan Allah. Kita berusaha kah rezeki itu akan datang kepada kita, mau kada mau. Bila kada percaya itu, kada percaya lawan Quran, kada percaya lawan Nabi, kada percaya lawan Allah Ta'ala, bahwa rezeki kita kada bertambah dengan berusaha, kada berkurang dengan berdiam. Itu satu kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap orang yang beriman. Abu Bakar Muhammad bin Sabiq As-Saqli pemberi fatwa di negeri Syam membacakan syair. Kam min qawiyyin fi taqallubihi muhazzabir ra'yi anhu rizqu munharifu wa kam dha'ifin fi taqallubihi ka'annahu min khalijil bahri yagtarifu. Hadha dalilun ala anna al-ilaha lahu bil khalqi sirrun khafiyyun laysa yankashifu. Artinya banyak sekali orang kuat yang rajin mundar-mandir mencari rezeki, lagi pula jernih pendapatnya, tetapi rezeki Allah berpaling darinya. Banyak orangnya ini mundar-mandir, rajin berusaha, lagi pintar utaknya, sarjana orangnya S2 ahli ekonomi, usaha banyak, betita sarjana ekonomi, pintar urusan mencari duit, nyatanya bangkrut. Banyak itu. Sebaliknya banyak pula orang lemah yang nganggur, yang enggan mundar-mandir, SD aja kada tamat, namun seolah-olah ia tinggal mencibuk saja rezeki dari tepi laut. Banyak orang SD aja kada tamat, berusaha kada kakaruan, tapi rezekinya melimpah ruah. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai rahasia yang samar di kalangan makhluk yang tidak bisa terbuka rahasia itu. Nah, jadi sudah jelas perbedaan antara rezeki dan pahala. Rezeki kada bertambah dicari, kada berkurang bila berdiam, karena sudah ada jatahnya. Yang kedua, menuntut mencari rezeki itu kada wajib hukumnya. Jangan dipadahkan wajib mencari rezeki itu, karena maulah hukum seorang maka wajib juga berusaha. Jangan dipadahkan wajib berusaha. Allah kan tidak menyuruh kita mencari rezeki dalam Quran. Mencari rezeki itu kada wajib, dan rezeki kada bertambah dengan dicari, kada berkurang dengan berdiam. Sebab Allah menjamin rezeki kita tanpa syarat. Allah menjamin rezeki manusia tanpa ada kait apapun. Lain dengan pahala. Nah, pahala itu kita wajib mencari karena Allah menyuruh, jelas menyuruh mencari pahala. Yang kedua, Allah Ta'ala mengkaitkan pahala dengan pekerjaan. Bila beriman, ku beri pahala. Bila bertakwa, ku beri pahala. Bila kada. Nah, itu berkait. Jika engkau bertanya, bolehkah kita masuk ke pedalaman tanpa bekal? Hendak ke hutan belantara sana, bolehlah kada bersanggun apa-apa.
kada besangu iwak, kada besangu bares, kada besangu apa, tangan 10 aja unak berangkat ke hutan, tangan 10. Maka ketahuilah bahwa kalau engkau mempunyai hati yang kuat menghadap kepada Allah dan memiliki kepercayaan yang kukuh terhadap janji Allah, maka masuklah. Amun bujur-bujur kita meyakini semuanya dengan keyakinan yang penuh, silahkan berangkat, kada usah besangu apa-apa. Tetapi kalau tidak, namun hati kada kekaruan, asa ragu-ragu, asa yakin, asa ragu-ragu, asa yakin, besangu kada, nah lebih baik engkau hidup seperti orang awam yang bergantung kepada gantungan mereka. Asa ragu-ragu, kada usaha, baik jadi orang awam, bawa kampil, bawa kantungan, berangkat ke pedalaman. Nah, mun ragu-ragu. Napa bedanya? Orang nang yakin kepada Allah, ayo berangkat, kada besangu napa-napa. Orang nang kaya orang awam kada usah besangu, tulak ke pedalaman itu. Kenapa bedanya? Maka sama aja. Orang awam enggak, orang nang yakin enggak, semuaan itu ditanggung oleh Tuhan. Kenapa? Orang yang sudah yakin silahkan masuk ke pedalaman, kada besangu. Sedangkan orang awam jangan, baik besangu. Apa alasannya berbeda? Aku pernah mendengar Imam Abul Ma'ali, Imam Al-Haramain rahimahullah berkata, orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala itu apabila berjalan hidup menurut kebiasaan manusia, maka Allah bertindak keadaannya menurut kebiasaan manusia pula dalam hal kecukupan ungkus hidupnya. Allah Ta'ala itu memberi seseorang sesuai keadaan orang itu. Nah, kalau orang itu yakin 100% dengan Allah, maka Allah pun akan 100% memberi kepadanya. Bila orang itu kada kakaruan tadi, nah itu bisa kada diberi Tuhan. Aku ni asa ragu-ragu, asa nang besangu, sana kada hendak besangu, kalau pinang kada napa-napa kena situ. Baik besangu ha. Mun aku besangu, aku dijamin Tuhan juga sudah. Nah ragu-ragu hati. Bila ragu-ragu langkah ini tulak kada besangu, mati tengah jalannya. Kenapa? Karena Allah memperlakukan manusia itu sesuai dengan keadaan mereka. Allah memperlakukan manusia sesuai dengan keadaan mereka. Kalau keadaan kita hati bulak-bulik macam itu, disuruh besangu. Seandainya engkau bertanya, apakah engkau tidak pernah mendengar bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kan kita disuruh besangu tuh, besangu, tapi sebaik-baik sanguan itu adalah sanguan takwa. Nah, ketahuilah mengenai ayat ini terdapat dua pendapat. Satu, yang dimaksud ialah bekal akhirat. Artinya besangulah kamu untuk mati ke akhirat kaina. Sebaik-baik sanguan mati itu adalah takwa. Nah, semacam arti ayat itu. Karena itu Allah berfirman, khairuz zad at-taqwa. Dan Allah tidak berfirman hutamud dunia wa asbabuha, harta dunia dan sebab-sebabnya. Allah kada menyampaikan itu. Begitu, berbekallah kamu sebaik-baik bekal harta dunia dan ada Tuhan madahkan ke itu. Tuhan madahkan bersangulah kamu, sebaik-baik sanguan itu adalah sanguan takwa. Itu untuk orang-orang yang mati menuju akhirat, bersangu lawan takwa bekalnya.
Yang kedua, ada pendapat ulama yang menjelaskan tentang ayat tadi. Asal turunnya ayat ini berkaitan dengan kaum yang tidak mau berbekal dalam perjalanan haji bagi diri mereka. Karena mengandalkan pemberian orang lain, mereka meminta-minta kepada orang lain, mengeluh, cerewet, dan merugikan orang lain. Pendapat yang kedua, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kaum muslimin yang naik haji kada besangun apa-apa. Akhirnya tahan jalan kena kelaparan, minta-minta lawan orang, mengemis lawan orang, memuyaki orang. Lalu Allah menurunkan ayat basango, anak tulak jangan minta-minta. Lalu mereka diperintahkan untuk berbekal dengan maksud mengingatkan bahwa berbekal dengan harta sendiri itu lebih baik daripada menerima harta orang lain dan mengandalkan pemberian mereka. Nah, demikianlah pendapatku, ujar Imam Ghazali. Jika engkau bertanya orang yang bertawakal itu apakah perlu membawa bekal dalam bepergian, kita bertawakal kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Namun apakah inya perlu membawa bekal? Ini sudah nyata, aku bertawakal kepada Allah. Hidupku, matiku, rezekiku dalam perjalananku, keselamatanku, kuserahkan lawan Allah 100%. Nah, kalau sudah hati kita macam itu, apakah kita masih perlu membawa sangu atau kada? Ketahuilah bahwa orang itu bisa saja membawa bekal, boleh saja membawa sangu, tetapi hatinya tidak tertanam kepada bekal tersebut. Hatinya kada tergantung dengan bekal itu. Sebab tidak boleh tidak, bekal itu merupakan rezekinya dan sebagai penegak dirinya. Orang itu hatinya tertanam kepada Allah dan pasrah kepadanya. Ia bisa mengucap rezeki itu telah dibagi dan sudah dibereskan. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, bisa saja menegakkan diriku dengan rezeki ini atau dengan rezeki lain. Aku bersangu musafir, tapi sanguan pun belum tentu untuk aku. Nah, itu maka ayo bersangu kemana-kemana, bersangu duit, bersangu apa, tapi ingatkan hati kita berkata bahwa sangu ini adalah belum tentu rezekiku di tangan Allah, bukan di tangan sangu. Bisa aja rezeki nang kau bawa ini kada aku makan, nang lain nang kau makan. Itu menunjukkan bahwa kita kada berpegang, kada bergantung kepada rezeki yang kita bawa, sangu yang kita bawa ini. Kadang-kadang orang bertawakal itu dengan niat lain, umpamanya membantu orang Islam dan semisalnya. Aku bersangun duit, hendak musafir, bersangun duit sekian. Tapi di hati kita ini yakin bahwa duit ini belum tentu rezekiku di tangan Allah. Nah, bersangun duit ini untuk apa? Kalau napa-napa kagak tahan jalan, ada melihat nang perlu ini, ada perlu itu, ada perlu ini untuk orang lain, untuk ini. Nah, nyatakan di hati nang macam itu bahwa tanda kita kada bergantung kepada sangu, kepada bekal itu. Jangan beranggapan bersangu maka kini kayak apa yang makan mengeluarkan bersangu situ. Kelaparan nih kami suka ada bersangu. Nah, tuh ini bergantung lawan sangu itu nang kada boleh. Bersangu tuh boleh aja, tetapi asalkan kita meyakini rezeki kita di tangan Allah, bukan di sangu ini. Sangu ini bisa aja untuk orang lain karena diberiakan, bisa juga untuk makan seorang memang ini rezekiku. Nah, jadi itulah gunanya ilmu. Orang yang alim bersangu, orang awam bersangu lain, orang awam piruhut lawan sangu inya. Orang alim bersangu kadang itu hatinya karena inya tahu sangu ini hanyalah sebagai sangu, bukan pegangan. Peganganku tetap Allah, rezekiku tetap di tangan Allah. Sangu ini bisa juga rezeki, bisa kada, bisa ku makan, bisa kada, tergantung apa yang diberikan Allah.
Yang penting bukanlah dalam hal membawa bekal. Itu kada penting bawa bekal atau kada membawa bekal, besangu atau kada besangu, itu kada penting. Melainkan perkara yang ada di hati, itu yang penting. Janganlah engkau menggantungkan hati engkau kecuali pada janji Allah, kesempurnaan pemenuhannya dan penanggungannya. Banyak orang yang membawa sangu, membawa bekal, namun hatinya selalu tertanam kepada anugerah Allah, bukan kepada bekalnya. Dan banyak pula orang yang tidak berbekal, tetapi hatinya senantiasa tertuju kepada bekal, bukan kepada anugerah Allah. Jadi yang penting adalah hati. Nah, pahamilah keterangan ini, keterangan pokok ini, engkau akan cukup insyaallah ta'ala. Kok ada besanguan gintulak nih, ada besanguan gintulak, kenapa ada besangu ikam? Di situ kok ada aja bisi kawan, bisi ula, banyak aja kita nggak betah kelaparan. Nah ini orang nang uyuh bener, bujurainya kada besangu, tapi hatinya kepada kula, kepada kawan nang di situ ditujunya nang pajang memberi makaninya. Nah banyak orang nang besangu tapi bertawakal hatinya kepada Allah. Jadi bukan sangu, masalah sangu kada besangu, yang penting hatinya itu apakah bergantung, berharap kepada Allah atau kepada sangu, itu masalahnya. Andai kata ada yang berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membawa bekal, begitu pula para sahabat Nabi dan orang-orang dahulu yang salih-salih. Nabi Muhammad gen dahulu membawa sangu sin bahaji ke Makkah nitu, sahabat-sahabat orang-orang salih dahulu. Jawabnya masalah membawa bekal itu jelas mubah, boleh, tidak haram. Kita besangu kemana-kemana tuh kada haram, boleh aja. Yang haram itu adalah tertanamnya hati kepada bekal. Menawar besangu kayak apa kena aku di sana? Sangsara aku udah besangu. Nah itu nang kada boleh. Masalah membawa duit sebalik kada apa-apa. Tapi nang kada boleh itu, mun aku kada besangu nih kena kayak apa di situ makan, kayak apa di situ hidup. Nah itu nang kada boleh. Amun aku besangu nyaman segan ngurakan oleh-oleh itu ini itu boleh aja nih itu, karena lain urusan tawakal oleh-oleh nih itu. Sesanguan itu lain tawakal. Tawakal itu adalah urusan hidup mati, itu tawakal. Aku besangu kayak apa di situ, kayak makan juga kah, hidup juga kah, kayak apa sengsara kanan itu nang kada boleh. Masalah membawa bekalnya itu boleh aja. Yang haram adalah tertanamnya hati kepada bekal itu dan meninggalkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Pahamilah keterangan ini. Kemudian apa yang menjadi sangka engkau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak bakal mati. Apakah Nabi Muhammad mendurhakai Allah dalam hal ini? Apakah beliau menggantungkan hati beliau kepada makanan dan minuman atau kepada dirham atau dinar? Karena Nabi Muhammad ini sudah disuruh bertawakal kepada Allah yang maha hidup kada bakal mati. Kenapa sih dia membawa bakal ke Makkah naik haji? Apakah hati sidin tergantung lawan makanan, minuman, duit itu? Tidak mungkin, mustahil yang demikian itu, mustahil. Hati beliau pasti menghadap kepada Allah dan pasti beliau itu bertawakal kepadanya sesuai dengan perintah kepada beliau. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang hatinya tidak pernah berpaling kepada dunia seluruhnya dan tidak mengulurkan tangannya kepada kunci semua gudang bumi. Kalau Nabi Muhammad dan para ulama salaf yang salih membawa bekal, itu adalah lantaran ada niat yang baik. Membawa bekal tapi niatnya baik, berpahala. Nampaikan besangu banyaknya. Ini aku besangu perlu
Ina bulik nukarakan anak, nukarakan cucu, nukarakan kula, nukarakan tetangga, ulih-ulihnya. Di situ kena kawan habis duit nang berhutang dihutangi. Nah, itu niat nang baik besango. Bukan karena senang hatinya terhadap bekal lalu meninggalkan menghadap Allah. Itu yang penting, jangan sampai senang terhadap bekal. Jangan sampai di hati sanggup 10 juta, bah, asa aman aku sini, asa hidup 10 juta nih sanggup di situ. Nah, itu jangan itu. Yang dipandang adalah niat. Menurut apa yang kuterangkan kepada engkau, pahamilah dan bangunlah dari tidur engkau, sadarlah dari kelalaian engkau, dan pahamilah benar-benar niscaya engkau dikaruniai laku benar oleh Allah Ta'ala. Jika engkau bertanya manakah yang lebih utama, membawa bekal ataukah meninggalkannya? Tadi membawa bekal boleh, asalkan hati jangan berikat lawan bekal itu. Hati tetap kepada Allah. Nah, boleh membawa bekal. Bahkan membawa bekal itu bisa berpahala kalau niatnya baik. Nah, sekarang betakun pulang, mana baiknya kada usah besangu lawan besangu. Kan besangu boleh, besangu boleh, kada besangu boleh kalau hati kita sudah kuat tadi. Sekarang betakun mana baiknya. Ketahuilah bahwa dalam hal ini tergantung kepada keadaan. Apabila orang itu menjadi panutan orang banyak yang ingin menerangkan bahwa membawa bekal itu boleh, atau berniat menolong orang Islam, menolong orang susah dan semisalnya, maka yang lebih utama adalah membawa bekal. Baik besangu, kita berumbungan, kita jadi panutan, baiknya kita besangu dengan niat yang baik tadi. Kalau orang itu sendirian, nah sorangan ini berangkat dan tegar hatinya, kuat hatinya dalam masalah percaya kepada Allah Ta'ala, serta masalah bekal tidak menyibukkannya, kada mengganggunya untuk beribadah kepada Allah, maka yang lebih utama adalah meninggalkan bekal. Sudah hatinya kuat kepada Allah, kada sibuk urusan sangu, nya kada berpikir urusan makan. Nah, dan berangkatnya ingin seorangan, kada pacang minta-minta lawan orang. Nah, maka itu lebih baik kada usah besangu. Walaupun besangu itu boleh, tapi abdalnya meninggalkan sangu. Nah, pahamilah keterangan ini, jagalah, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian rintangan yang datang kemudian yang kedua ialah hal-hal yang mengkhawatirkan keinginannya dan maksudnya. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.